Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin selaku dosen pengampu pada mata kuliah pengembangan media pembelajaran, serta teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok pembanding akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Elektronik Portofolio sebagai Instrumen Penilaian Pembelajaran Siswa di Era Digital, yang akan disampaikan oleh Kiki Rizkiatul Afifah dan Mas Luha. Langsung saja ke materi yang pertama tentang portofolio. Pada era globalisasi teknologi saat ini, khususnya internet berdampak pada perkembangan dunia pendidikan. Misalnya, pemakaian elektronik portofolio sebagai wujud sebuah aplikasi yang bisa memberikan tambahan wawasan yang mempunyai kualitas menyenangkan untuk pembelajaran siswa. Elektronik portofolio dikenal sebagai digital portofolio yang merupakan dokumen yang menghimpun kerja tugas peserta didik sebagai bukti kemajuan belajar atau kelompok belajar, prestasi belajar, keterampilan, dan sikap peserta didik. Portofolio juga diartikan sebagai arsip pribadi peserta didik yang dapat digunakan untuk mengetahui proses perkembangan kemampuan belajar peserta didik dengan melakukan pemeriksaan terhadap hasil kerja tugas yang telah dikumpulkan dari waktu ke waktu. Jadi, elektronik portofolio biasanya digunakan untuk media elektronik yang menunjang konsep tujuan serta penilaian yang terdapat dalam portofolio. Selanjutnya, dalam perkembangan teknologi sering diistilahkan sebagai era disrupsi, yakni kemudahan akses teknologi yang telah membawa wajah baru bagi kehidupan manusia. Disrupsi merupakan proses penggeseran pasar industri dan teknologi lama dengan pembaruan. Pada saat ini, era disrupsi diselaraskan dengan era industri, yakni zaman yang ditandai dengan semakin berkembangnya teknologi dan media informasi berbasis digital. Jadi, tidak sedikit pihak yang berpandangan bahwa disrupsi merupakan suatu ancaman besar di tengah perkembangan peradaban manusia. Sedangkan pihak lain beranggapan bahwa era disrupsi ini dapat memberikan peluang besar dalam tatanan kehidupan manusia. Selanjutnya, elektronik portofolio dalam pembelajaran. Portofolio merupakan sebuah dokumen para pelajar pada bentuk digital yang di dalamnya terdapat sejumlah data atau informasi yang mengenai para pelajar, misalnya tersim nilai, surat rekomendasi, serta catatan sejarah hasil tugasnya, serta sebuah karya yang dipilih dari para pelajar, misalnya tulisan proyek multimedia, serta karya lain yang bisa dibuat berbagai bentuk media tersebut di dalam blog atau website. Portofolio disebut juga sebagai portofolio yang mempunyai basis pada website, yakni suatu dokumen portofolio yang dilakukan penyimpanan dalam format digital serta bisa memberi hubungan dengan jaringan internet. Selanjutnya, terdapat penelitian terdahulu tentang elektronik portofolio untuk pembelajaran. Yang pertama pada tahun 2014 yang ditulis oleh Fety Roshida Nurhayati dan Maining Sondang Sumbawati dalam judul Pengembangan Elektronik Portofolio sebagai Instrumen Penilaian Siswa di SMK Negeri 2 Lamongan. Dalam jurnal ini tujuannya untuk mengembangkan instrumen penilaian yang berbentuk elektronik portofolio yang digunakan agar melihat validnya data. Yang kedua, pada tahun 2019 yang ditulis oleh Selamat Firmansyah, Edi Chandra, dan Apin Arifin dalam judul Pengembangan Elektronik Portofolio sebagai Asesmen Pembelajaran Biologi. Penelitian ini menggunakan model PORT atau GAL yang dimodifikasi Sukmadinata. Selanjutnya yang ketiga pada tahun 2016 yang ditulis oleh Giandari Maulani, Untung Raharja, dan Lita Tri Adila yang berjudul Video sebagai Elektronik Portofolio Mahasiswa untuk Meningkatkan Keterampilan Mahasiswa, yang bertujuan untuk memberikan arahan pada guru untuk memberikan penilaian mahasiswa dari berbagai aspek lainnya. Selanjutnya yang keempat pada tahun 2016 yang ditulis oleh Nurdin Ibrahim
Darhirmana Wargahadibrata dalam judul Pemetaan Fungsi Platform Elektronik Portofolio untuk Perkuliahan di Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Dalam penelitian ini mengumpulkan tipe platform elektronik portofolio yang ditujukan pada pengembangan elektronik portofolio dan pemetaan fungsi platform. Selanjutnya, metode-metode yang bisa dipakai pada pembelajaran portofolio. Yang pertama, metode inquiry. Metode inquiry bisa dilaksanakan oleh pengajar secara sederhana, yaitu dengan memberi berbagai pertanyaan serta pernyataan pada para pelajar. Yang kedua, model electronic learning. Model ini bisa dilaksanakan dengan memberi tugas kepada para pelajar untuk melakukan pencarian suatu informasi atau data yang berhubungan dengan kemampuan dasar atau topik yang tengah dipelajari, serta para pelajar menampilkan hasil pencarian tersebut di dalam kelas. Yang ketiga, metode FCT. Metode ini bisa dilaksanakan oleh para pengajar dengan cara peserta didik diberikan tugas untuk melakukan pencarian sebuah hal yang bisa dilakukan analisa, misalnya cerita. Hasil dari analisa tersebut akan dilakukan pengumpulan menjadi sebuah portofolio. Selanjutnya, cara membuat elektronik portofolio. Ada 6 cara. Yang pertama, menentukan tujuan dari pemberian nilai portofolio. Dengan menentukan tujuan dari pemberian nilai pada portofolio, menentukan untuk apa kegiatan pemberian nilai, menentukan hubungan pada evidensi, menentukan jumlah evidensi, dan lain sebagainya. Yang kedua, melakukan penentuan aspek yang akan dilakukan penilaian dengan cara menentukan karya yang paling baik, menentukan wawasan, menentukan jumlah evidensi, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, melakukan penentuan model, menyusun, serta lembaga portofolio dengan cara menentukan model portofolio, menentukan jenis isi dokumen, menentukan memberikan catatan atau komentar seluruh evidensi, dan lain sebagainya. Yang keempat, menentukan pemakaian portofolio dengan cara menentukan pemakaian, apakah akan dipakai untuk para pelajar, orang tua, kepala sekolah, atau lain sebagainya. Selanjutnya, dengan menentukan bobot dalam penilaian portofolio pada komponen pemberian nilai dalam rangka menentukan nilai akhir. Dan yang kelima, menentukan metode dalam melakukan penilaian dalam portofolio dengan cara menentukan petunjuk penilaian untuk seluruh siswa portofolio, menentukan nilai oleh pengajar dan murid. Yang ketiga, menentukan pembuatan petunjuk dalam pemberian nilai. Dan yang keenam, melakukan penentuan model serta pemakaian portofolio dengan cara penentuan tujuan portofolio, melakukan penyelenggaraan tugas berdasarkan kurikulum, melakukan penentuan indikator, melakukan penentuan batas kuantitas, melakukan penentuan penilaian, dan lain sebagainya. Terima kasih sebelumnya kepada Mbak Kiki atas penjelasannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Kiki terkait dengan elektronik portofolio. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan manfaat penggunaan elektronik portofolio atau portofolio berbasis digital. Pertama adalah siswa dapat mengembangkan sikap positif dalam kegiatan pembelajaran. Kedua, meningkatkan pembelajaran pedagogi di mana guru maupun siswa dapat lebih memahami karakteristik dari masing-masing siswa. Yang ketiga adalah arsip dan dokumentasi perkembangan kompetensi dan kemajuan belajar siswa.
Hal tersebut karena melalui e-portofolio kita dapat mengarsipkan atau mendokumentasikan hasil belajar siswa, tugas-tugas keseharian maupun pembelajaran tiap semester siswa dalam satu bentuk portofolio. Sehingga kita dapat mengetahui hasil belajar maupun kemajuan belajar siswa. Yang selanjutnya adalah siswa dapat merefleksikan kemajuan belajar dan prestasi belajarnya, karena melalui portofolio siswa dapat mengetahui kemajuan belajarnya selama kegiatan pembelajaran. Yang kelima adalah menjadi lebih mudah diakses dan lebih efisien. Hal tersebut karena portofolio berbasis digital ini dapat diakses di mana saja melalui jaringan internet, baik melalui smartphone maupun komputer, dan tidak menggunakan begitu banyak kertas. Selanjutnya adalah pembelajaran online memungkinkan semua siswa dapat berkontribusi dalam kegiatan belajar, seperti kegiatan pembelajaran pada masa pandemi seperti sekarang yang hampir sebagian besar menggunakan kegiatan pembelajaran secara online, sehingga penggunaan e-portofolio ini sangat berkontribusi terhadap kegiatan pembelajaran siswa maupun penilaian pembelajaran siswa selama satu semester. Manfaat selanjutnya adalah penggunaan media elektronik seperti HP, komputer, internet, dan lain sebagainya dalam proses pembelajaran dapat menarik minat siswa, karena siswa atau anak-anak didik pada zaman ini memiliki dunia yang serba digital. Selanjutnya adalah adanya umpan balik dalam proses pembelajaran, karena portofolio ini dapat diakses tidak hanya oleh guru tapi juga oleh siswa. Kesempatan belajar secara kolaboratif dan memungkinkan terciptanya jaringan koneksi yang lebih luas, karena siswa dapat belajar secara individu maupun kelompok. Selanjutnya adalah keunggulan penggunaan e-portofolio dibandingkan dengan portofolio berbasis kertas. Pertama, e-portofolio dapat mengakomodasi jangkauan penilaian yang lebih luas dan fleksibel, karena dengan bermodalkan HP maupun komputer dan jaringan internet, kita dapat mengakses atau menjangkau e-portofolio dari mana saja dan lebih mudah tentunya dan lebih efisien. Selanjutnya adalah e-portofolio dapat digunakan dengan mudah untuk dipublikasikan sesuai dengan perkembangan zaman yang serba digital dan penggunaan yang lebih efisien. Nomor 4 adalah e-portofolio dapat menghubungkan keseluruhan kurikulum. Selanjutnya dapat mengakomodasi pengembangan personal dan meningkatkan keterampilan reflektif dan mandiri, karena e-portofolio ini dapat diakses oleh siswa secara mandiri. Yang terakhir adalah e-portofolio berpusat pada pengguna, sehingga memungkinkan adanya diskusi dengan sejumlah pihak, yakni adanya pembelajaran secara kolaboratif antar. Sedangkan asesmen pembelajaran sendiri atau penilaian dalam kegiatan pembelajaran ini merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data-data terkait hasil dan proses pembelajaran siswa selama kegiatan pembelajaran. Asesmen sendiri dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok, yakni asesmen berupa tes dan non-tes. Nah, asesmen non-tes ini salah satunya adalah portofolio yang dapat memuat kemajuan belajar siswa, prestasi belajar siswa, dan gaya belajar siswa selama proses pembelajaran. Pada penelitian ini, kami menggunakan metode penelitian berupa kualitatif deskriptif dengan jenis pendekatan library research atau studi pustaka. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa e-portofolio dapat menjadi solusi untuk menutupi kekurangan-kekurangan pada portofolio berbasis kertas.
Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa penggunaan e-portofolio jika dibandingkan dengan portofolio berbasis kertas itu lebih efisien, lebih fleksibel, dan jangkauan jaringannya lebih luas. Sehingga tentunya karena tidak menggunakan kertas terlalu banyak, lebih memudahkan guru dan penggunaan biaya yang lebih murah. Selanjutnya adalah beralih menggunakan elektronik portofolio sebagai langkah untuk mencapai hasil pembelajaran yang lebih baik. Karena dengan e-portofolio khususnya pada kegiatan pembelajaran digital ini, kita dapat mengakses portofolio atau hasil belajar dan kemajuan belajar siswa dengan lebih mudah. Serta siswa dapat berkolaborasi dengan teman-temannya maupun menjalin relasi yang lebih luas dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah elektronik portofolio atau portofolio berbasis digital dapat meminimalisir penggunaan lahan, lebih mudah diakses dan lebih efisien, jangkauan yang lebih luas, dan mampu meningkatkan tugas portofolio siswa. Tentunya karena penggunaan media digital yang lebih mudah, asalkan ada laptop maupun smartphone, siswa dapat menjangkau e-portofolio dari mana saja tanpa memandang tempat. Dan juga dapat meningkatkan tugas portofolio siswa karena siswa dapat mengarsipkan tugasnya sendiri di mana saja. Kesimpulannya adalah bahwa potensi e-portofolio untuk pembelajaran di kelas sangatlah bagus. Karena e-portofolio dapat dipublikasikan dengan mudah, lebih efisien, dan tentunya sesuai dengan perkembangan zaman digital seperti sekarang ini. Khususnya pada kegiatan pembelajaran online, elektronik portofolio sangat berkontribusi terhadap kegiatan pembelajaran maupun penilaian pembelajaran peserta didik. Nah, penilaian atau asesmen sendiri menjadi bagian penting dalam kegiatan pembelajaran. Karena melalui asesmen, kita dapat mengetahui kompetensi hasil belajar, prestasi belajar, dan kemampuan belajar siswa dari hari ke hari. Penggunaan asesmen sendiri dapat dilakukan melalui dua tahap, yakni secara tes maupun non-tes. Sedangkan elektronik portofolio sendiri merupakan bentuk asesmen atau penilaian yang non-tes. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah pemanfaatan teknologi digital dalam dunia pendidikan sebagaimana elektronik portofolio dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Hal tersebut karena perkembangan teknologi digital yang semakin pesat sehingga hampir semua aspek kehidupan termasuk dunia pendidikan itu dilakukan dengan secara digital atau berbasis online sehingga elektronik portofolio ini sangat sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Selain itu, elektronik portofolio atau portofolio digital dinyatakan memiliki efek yang lebih baik untuk siswa maupun untuk guru. Hal tersebut karena tentunya atas manfaat maupun keunggulan-keunggulan elektronik portofolio yang sudah disebutkan di awal tadi bahwa lebih efisien dan lebih fleksibel, jangkauan yang lebih luas, dapat diakses dari mana saja, serta adanya kolaborasi antar siswa dan siswa dapat melakukannya secara mandiri sehingga mampu mengembangkan sikap positif maupun kemampuan belajar mandiri siswa seperti itu. Baik, terima kasih sudah menonton video kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.